Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karim, pimpinan Basnas Kabupaten Oku, Waka 2 bidang pengumpulan. Beberapa hari ini berusaha untuk melakukan pendampingan dan pengawasan di PPA Ring 1 PT Semen PTSB. Nah, selain dari mendata mereka yang sudah dapat bantuan dari penyaluran zakat direksi dan karyawan PTSB, kami juga perlu mendampingi data itu dengan adanya TPA-TPA yang belum mendapat penyaluran dari sejak awal mereka berdiri, padahal mereka berada di ring 1. Salah satunya adalah hari ini saya temui Kepala TPA Al-Azhar Center. Kita wawancarai beliau. Boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Mahfuz, Pak. Mahfuz, nama lengkapnya Mahfuz Siddiq, SPDI. SPD. Oh iya, Satu. menjadi Kepala TPA Al-Azhar Center ini dari sejak tahun berapa? Kalau dihitung-hitung, Bang, mulai tahun 2018 kalau nggak salah. Udah 5 tahun. Sudah 5 tahun juga. Sebelumnya TPA ini, Kepala TPA dan pendirinya siapa? Dulu ya sebelum saya, kalau sendiri itu Desi. Dia yang mendirikan TPA, terus kepalanya sebelum di yayasannya ini berdiri ya beliau semuanya ya. Berarti dulu alamatnya bukan di sini? Bukan, Pak. Dulu masih di rumah beliau yang ada di Sukajadi, Pak. Di 18, di situ dulunya awalnya saya. Ini nggak terlalu jauh ya dari kampung Sukajadi yang perumahan dengan sekarang di luar jalan. Pas kebetulan depan KPR. Oh iya, nggak terlalu jauh pindahnya, Pak. Hanya jarak 2 meter lah itu. Artinya segmen siswa TPA, santri-santri TPA itu juga masih itulah keluarga dari keluarga mereka itu kebanyakan. Nah baik, apa alasan Bu Desi atau Pak Mahfuz bisa menjelaskan kenapa sudah berdiri yayasan, ada MIMPS, tapi TPA ini masih dipertahankan? Tentunya ada dua, Pak. Pertama, nilai sejarah, Pak. Karena memang Al-Azhar ini kan awalnya itu dimulai dari TPA, Pak. TPA. Jadi walaupun sudah berdiri yayasan, ya tadi karena nilai sejarah yang ada, Bu Desi tetap mempertahankan TPA ini, Pak. Kemudian yang kedua itu karena memang tidak semua anak-anak yang di lingkungan ini masuk ke sekolah formalnya. Ada yang masih di sekolah di negeri tapi ingin bergabung dengan Al-Azhar, oleh karena itu ya Al-Azhar bukan layanan TPA ini. buka layanan TPA Al-Azhar, anak-anak yang sekolah di negeri, SD negeri, SMP negeri bisa ikut. Layanan yang diberikan berapa shift itu? Dua, ada shift. dua, Pak. Dua shift. Ada pagi sama siang, Pak. Bisa dijelaskan itu kira-kira TPA jumlah siswa yang sering berkunjung atau belajar di sini shift pagi dan shift siang? Kalau untuk kelas pagi, Bang, memang lebih sedikit kelas siang. Karena kan memang tadi kan banyak anak yang masuk sekolah kan kalau untuk paginya. Tapi kalau kelas pagi itu hanya sekitar 50 anak. Enggak, itu pun nggak nyampe. Kalau dihitung ya mungkin sekitar 40 ke 50 anak, Bang. Dengan 3 orang pengajar itu, ada ustazahnya. Tapi untuk kelas siang itu lebih banyak, Pak. Ada kalau tidak salah 11 kelas dengan pengajarnya itu setiap kelas ada. Kalau ya kalau 11 kelas berarti 11 orang ustazahnya, Pak. Jadi kelas pagi ya lebih sedikit kelas siang. Kalau di total yang kelas siang ini total jumlah anak-anak yang ada di TPA Al-Azhar ini ada 200 sekian, Pak. 220 lah. Fasilitas yang tersedia berarti kalau yang pagi menggunakan masjid, Pak. Karena kelas-kelas tadi dipakai anak MI kan? Iya, yang dipakai.
formal. Formal ya, Pak. Setelah anak MI pulang, siangnya itu dimanfaatkan atau menjelang sore itu dimanfaatkan Oleh TPA berarti menggunakan lokal MI tadi. yang ada. Jadi kalau siang itu masjid udah nggak dipakai, udah steril. Dan ini komitmen yayasan karena melihat nilai sejarah dan harus ada layanan masyarakat. Dan tidak semuanya menitipkan siswanya, anaknya menjadi siswa formal di MI atau LPS kita. Ya. Jadi memang hal ini harus tetap bertahan dan ya untuk mempertahankan itu mau tidak mau kelangsungan itu kan harus ada dana. Iya, Pak. Nah, Pak Mahfuz itu mensiasati guru-guru ngaji TPA itu, apakah numpang gajinya ke MT formal atau bagaimana, atau ada santunan khusus ke mereka? Kalau untuk pendanaan Pak, untuk contoh gaji guru, ya, tentunya ada dari TPA walaupun adanya lah Sumbangan wali murid. sumbangan wali murid ada walaupun tidak besar kan, tapi insya Allah alhamdulillah ada Pak setiap bulannya Pak guru-guru dari wali murid dari anak-anak juga. Jadi kita tidak MI Nggak mengganggu dana milik MI nggak yang mengganggu formal. Pak, itu beda Pak. Masihkah ada keinginan atau harapan untuk karena berada di wilayah ring satunya Semen atau PSB, kira-kira Pak Mahfuz masih ada harapan untuk semacam mengajukan proposal atau apa ke memanfaatkan dana zakat? Ya, kalau misalnya ada peluangnya, ada jalannya, boleh dicoba Pak untuk ya biar guru-guru kita juga kan lebih apa ya, lebih bergairah, lebih bersemangat mengajarkan karena juga memang guru-guru TPA ini kan rata-rata masih muda Pak, Masih kuliah, membiayai kuliahnya sendiri. bahkan ada yang memberikan ya orang tuanya lah sebulan tuh untuk orang tua berapa. Jadi ya kalau misalnya tadi ada peluang untuk mengajukannya ke Semen ya alhamdulillah untuk nambah guru-guru kan. Ya, ini wawancara ini salah satu penunjang data untuk mudah-mudahan menjadi pertimbangan mengambil kebijakan, karena kami Basnas tidak sendiri dalam hal seperti ini mengelola data dan sekaligus mengajukannya. Tentunya barangkali nanti tembuskan hasil wawancara seperti itu ke direksi utama yang ada di Palembang. Nah, untuk sementara kami ucapkan terima kasih atas keterbukaan pemberian data yang langsung bisa Pak Mahfuz sampaikan, dan kami nanti juga minta beberapa kan Iya Pak, demikian barangkali Pak Mahfuz, terima kasih wawancara ini, semoga Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.